Atas live-in. Live-in gimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, alhamdulillah para mahasantri, di malam kali ini kita melanjutkan kembali Minhajul Abidin. Kita masih membahas tentang tingkatan tobat. Ini berhubung Ba'da Isya Ustaz Firman tidak bisa hadir ya. Ini jam 8 nanti kita beres sholat Isya. Kita rapat dulu, insya Allah nanti bulan Ramadan itu kita akan mengadakan agenda. Ini perlombaan untuk TK sekota Cimahi, sekaligus menarik untuk anak-anak TK hadir ke Baitul Mukhlisin. Ini jadi pertama untuk mempublikasikan, mengenalkan sekolah kita Baitul Mukhlisin kepada anak-anak TK di Kota Cimahi, terkhusus untuk orang tua mereka semakin mengenal Baitul Mukhlisin. Yang kedua, untuk menarik minat para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di Baitul Mukhlisin, sekaligus nanti sosialisasi seperti apa model sekolah pembelajaran di BM Islamic School. Nah, nanti jam 8 kita buat rapat. Ini kita rapat tugas masing-masing. Jadi teman-teman semua insya Allah akan dihadirkan jadi panitia acara. Semoga nanti bisa diagendakan. Rencana agenda itu tanggal 15 Maret. Jadi nanti sepulang dari umroh ya, 10 atau 15 Maret nanti kita lihat tanggal yang tepat buat acara. Nah, ini kan butuh banyak panitia. Ada 3 lomba nanti yang akan kita adakan. Pertama, lomba tahfidz anak TK sekota Cimahi. Kemudian lomba mewarnai, dan ketiga lomba Lego. Nah, jadi kan anak-anak nggak apa-apa ada di lomba pasang Lego. Nah, ini kan jadi menarik ya. Nah, makanya harus dipersiapkan dari sekarang, ada waktu sebulan dari sekarang. Nah, nanti teman-teman insya Allah akan dihadirkan jadi panitianya, ikut jadi membantu nih kesuksesan acara ini. Baik, kita lanjutkan halaman 60. Faslun fi bayani haqiqati taubati wa baja'a fi dzalika min aqwalis salaf. Penjelasan tentang hakikat tobat, dan ini beberapa teladan ya salaf dalam bertobat kepada Allah. Ini yang akan dibahas oleh Bapak Ghazali. Baik, siapa sekarang? Belum ditugaskan ya? Sok wes. Tapi belum diterjemah Ustaz. Iya, enggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi bayani haqiqati taubati wa ma jaa fi dzalika min aqwalis salafi. Summa alam yaqinan anna hadhil aqabata aqabatun su'batun amaruha muhimmun penting, wa daruruha azimun falaqad balagona anil ustadi Abi Ishaq al-Isfarayaini rahimahullahu ta'ala wa kana minar rasikhina fil ilmi al-amilina bihi annahu qala da'autu Allah subhanahu salasina sanatan an yarzuqani taubatan nasuhan. Summa ta'ajjabtu fi nafsi wa qultu subhanallahi hajatun da'autullaha subhanahu fiha salasina sanatan fama udiyat ilal ana fara'aitu fima yaron naimu ka'anna qailan yaqulu li atata'ajjabu min dzalika atadri madza atadri madza tas'alullaha subhanahu innama tas'alullaha subhanahu an yuhibbaka amma sami'ta qawlahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ahadhihi hajatun hayyinatun. Iya, baik, cukup. Tsumma alam, kemudian ketahuilah yaqinan secara yakin anna hadhil aqabah aqabatus su'bah, bahwa tingkatan tobat itu tingkatan yang sulit, enggak mudah. Banyak orang yang bermaksiat itu untuk bertobat itu enggak mudah sekali. Padahal hanya beristighfar, bertobat kepada Allah, memperbaiki amal itu enggak mudah. Amruha muhimun, perkara ini penting sekali. Wa dararuha azimun, darar di sini sama ya. Ini kedaruratannya sangat agung. Maksudnya sangat penting sekali bertobat itu. Falaqad balagana, telah sampai kepada kami anil ustadi Abi Ishaq al-Isfaraini, dari Ustaz Abu Ishaq al-Isfaraini rahimahullahu ta'ala, wa kana minar rasikhina fil ilmi, beliau itu termasuk orang yang mendalam di dalam ilmu. Rosakho itu dalam bahasa Arab itu kalau ada orang dia masuk kakinya ke dalam tanah kemudian susah dicabut lagi, itu namanya rosikh. Ini kiasan bagi orang-orang yang sangat mendalam ilmunya, disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Al-amilina bih, bahkan bukan hanya mendalam ilmunya tapi adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Karena banyak orang yang dia begitu banyak hafalan hadisnya tapi belum tentu amalnya baik. Annahu qala, nah Abu Ishaq beliau pernah mengatakan seperti ini. Da'awtullah subhanahu 30 sana. Aku pernah berdoa kepada Allah
selama 30 tahun, an yarzuqani taubatan nasuha, agar Allah memberikan rezeki kepadaku taubat nasuha, taubat yang tulus. Ini Masya Allah, bertobat kepada Allah selama 30 tahun. Tsumma ta'ajjabtu fi nafsi, kemudian ada kekaguman di dalam diriku. Ini maksudnya Abu Ishaq tuh, wah ini saya sudah 30 tahun bertobat kepada Allah. Wa qultu, dan aku mengatakan, subhanallah, hajatun da'autullah subhanahu fiha 30 sana. Kata Abu Ishaq, aku berdoa kepada Allah itu sampai 30 tahun lamanya. Fama qudiyat ilalan, tapi belum berhenti sampai sekarang. Jadi sudah 30 tahun bertobat tapi belum berhenti. Qudiyat itu belum ditunaikan, maksudnya belum berhenti. Jadi masih terus. Jadi Abu Ishaq merasa bangga dengan tobatnya selama 30 tahun, bahkan belum berhenti sampai sekarang. Fara'aitu fima yaran naim, maka aku kemudian, ra'aitu di sini maksudnya bermimpi. Fima, pada apa-apa yang melihat, an-naimu orang yang tidur, maksudnya bermimpi. Aku kemudian bermimpi. Ka'anna qailan yaqul, seolah-olah ada orang yang berkata kepada diriku. Jadi ketika Abu Ishaq merasa kagum karena dia sudah 30 tahun bertobat kepada Allah, nah, kemudian di dalam mimpinya dia bertemu seseorang berkata seperti ini. Atata'ajjabu min dzalik, apakah kamu takjub dengan hal itu, dengan 30 tahun sudah bertobat kepada Allah? Atadri madza tas'alullah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu tahu apa yang kamu minta kepada Allah? Nah, jadi maksudnya orang yang di dalam mimpinya ini mempertanyakan kenapa harus takjub 30 tahun itu. Jadi seolah-olah sudah hebat. Innama tas'alullah subhanahu an yuhibbaka, hanya saja engkau meminta kepada Allah agar Allah mencintai dirimu. Jadi sebenarnya selama 30 tahun bertobat kepada Allah itu jangan punya anggapan kita sedang meminta ampunan, tapi ada yang lebih mulia dari itu. Kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, itu fungsinya ini. Amma sami'ta qaulahu ta'ala, apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ayat ini jadi dalil kalau misalnya kita punya perasaan buat apa bertobat kepada Allah tapi kita gak punya dosa. Nah, ayat ini justru jadi dalil bahwa kita bertobat kepada Allah itu jangan punya harapan misalnya tadi untuk menghapus dosa kita, itu yang pokok. Tapi lebih dari itu, semakin banyak kita bertobat kepada Allah, Allah itu semakin cinta kepada kita. Makanya jangan punya perasaan karena kita tidak punya dosa kemudian kita jarang beristighfar dan bertobat kepada Allah. Orang yang tidak punya dosa sudah selayaknya dia banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, apalagi orang yang banyak dosanya, keliruannya, kekhilafannya. Ya, maka harus lebih butuh lagi banyak bertobat kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kan sehari berapa kali istighfar? Sampai 100 istighfar kepada Allah. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Demi Allah, aku sehari itu, kata Nabi, beristighfar dan bertobat kepada Allah itu 100 kali. Ya, sampai 100 kali. Iqbal seberapa kali sehari? 15 kali.
Nabi itu 100 kali sehari itu, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi seperti itu, satu kali duduk baca 100 kali. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah, Rabbik firli. Makanya kenapa magfirah itu dinamakan magfirah. Magfirah itu secara bahasa itu artinya penutup. Dalam bahasa Arab misalnya, kalau ada kata agfiru hadza, misalnya kain ini ya, kain ini kotor sekali, kemudian kita gunakan kata gofaro untuk kain ini, maksudnya kita celup kain ini, misalnya diganti warna, yang kotor itu kemudian menjadi bersih lagi, kotornya gak kelihatan. Itu kata gofaro dalam bahasa Arab. Seolah-olah kata magfirah itu, kita ini punya dosa, kemudian dengan istighfar itu kita dibersihkan lagi sehingga kotoran dalam diri kita itu gak terlihat lagi. Itu yang pertama. Jadi fungsi magfirah itu pertama untuk ditutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita istighfar, dosa yang pernah kita lakukan itu ditutup oleh Allah. Kan berapa orang para artis kan sekarang jejak digital nggak bisa ditolak. Mungkin dulu ketika dia berbuat dosa dia tidak biasa saja, tapi setelah bertahun-tahun, ini kan netizen sekarang para canggih semua, dibukakan aibnya misalnya. Nah, fungsi magfirah itu adalah kita dulu pernah berbuat dosa, kita minta sama Allah supaya dosa itu tidak dibukakan, ditutup setutup-tutupnya. Bahkan orang terdekat dengan kita pun gak tahu bahwa kita pernah melakukan dosa itu. Itu fungsinya istighfar. Sampai kapan? Yang kedua, fungsi istighfar itu adalah setiap dosa itu pasti ada balasannya. Wa may ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang melakukan satu dosa, dia pasti akan dibalas. Sekecil apapun, ya. Mau apa? Satu hari kita mungkin jatuh, ada masalah di perkuliahan, atau ada orang yang mencela kita, menghina kita, apapun keburukan yang datang kepada kita, itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Itu balasannya ketika di dunia, itu dosa itu pasti. Makanya satu waktu kalau kita mendapatkan kesusahan ya, kesedihan atau hal yang tidak disukai, itu cepat-cepat istighfar kepada astagfirullah. Atau bahkan ini lebih tinggi lagi, teman-teman semua satu waktu naik motor jatuh misalnya, naudzubillah ya. Nah, kalau kita paham itu bahkan bukan istighfar, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah telah menghapus dosa saya dengan ini. Nah, jadi lebih tinggi lagi, baiknya setiap keburukan itu kemudian kita bersyukur kepada Allah. Seperti halnya Nabi itu kan kalau mendapatkan nikmat mengatakan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau mendapatkan keburukan, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu tetap memuji Allah meskipun mendapatkan keburukan. Nah, baiknya seperti itu. Kemudian, nah, fanzur ilaha ulail a'immah wa ihtimamihim. Ini perhatikan, ini saya baca sedikit dulu ya. Ilaha ula kepada mereka al-a'immah, para imam, wahtimamihim dan himmah. Jadi kekuatan mereka dalam bertobat. Himmah itu ya semangat mereka dalam bertobat. Wa muwadzabatihim ala salahi qulubihim. Dan muwadzabah itu terus menerus untuk memperbaiki hati mereka. Abu Ishaq saja 30 tahun bertobat kepada Allah. Jadi berdoa selama 30 tahun itu setiap saat, setiap hari gak pernah, ya Allah hadirkan saya bertobat, nasuha, tobat, nasuha, tobat, nasuha. 30 tahun saja di dalam mimpinya masih ditegur, maksudnya
apakah kamu puas wahai Abu Ishaq dengan 30 tahun itu, padahal 30 tahun bertobat beristighfar kepada Allah itu untuk menghadirkan cinta Allah kepada kita. Jadi jangan pernah puas. Misalnya kita melakukan satu dosa, kemudian bertobat. Tobat 1 bulan tuh pokoknya berhenti, gak pernah berbuat dosa itu lagi. Kan buktinya sukses bertobat itu, pertama dia menyesal semenyesal-menyesalnya, kedua dia berhenti, ketiga tidak mengulangi lagi. Itu sukses tobat itu. Nah, setelah 1 bulan misalnya kita bertobat dari dosa itu, jangan punya perasaan kemudian puas. Karena Abu Ishaq saja 30 tahun ditegur di dalam mimpinya supaya tidak puas untuk bertobat kepada Allah. 30 tahun. Jadi ditegur supaya tidak pernah puas bertobat kepada Allah. Kemudian wa amma dhararu, lanjut. Wa amma dararul Isi mukhawwifu maf'ul itu makhuf. Khofa ya khofu khaufan. Khaifun makhufun. wa amma dararul makhufu fi ta'khirit taubati fa inna awwala dhanbi qaswatun Iya. wa akhiruhu wa akhiruhu wal a'yadzu billahi syu'mun wa syakutun wa syakwatun. wa syakwatun fa iyyaka an tansa amara iblisa fa wa bil amal Wa bal'am bani ba'ura, nama ulama Bani Israel dulu ini. wa bal'am bni ba'ura Iya. kana mubtada'u amrihuma amrihima dzanban wa akhiruhu kufran fahallaka ma'al halikina abadal abidina. Iya. Fa'alaika rahimakallahu bitayaqqudhi wal juhdi asa an taqla'a min qalbika irqa hadzal israri wa takhallisa. Takhal itu salah baca. Harusnya ini fi'il. Wa tukhallisa rukbataka min hadhil awzari wala tu'min qasawatal qalbi. Ta'man itu baca. Ta'man? Iya, merasa aman. Wala ta'man qasawatal qalbi minadz-dzunubi wa ta'ammal halaka. Falaqad qala ba'dus salihina inna sawadal qalbi minadz-dzunubi. Dilanjut Ustaz. Satu paragraf lagi kita. Wa alamatu sawadil qalbi alla tajida lil qulubi minadz-dzunubi mufzi'an wala lit ta'ati mauqi'an wala lil mau'izati manja'an wala tastahkiranna dzunuba fatahsaba nafsaka taiban wa anta musirrun alal kabairi kama qala syairu la tahqiranna minadz-dzunubi aqallaha innal qalila ma'ad dawami katsiru. Masyaallah. Wa amma dararul makhuf,
adapun bahaya yang ditakuti fi takhiri taubah, dalam mengakhirkan bertobat. Pokoknya nih teman-teman semua, kalau satu waktu kita sadar berbuat dosa, cepat langsung istighfar tobat ketika itu. Apa bahayanya? Fa inna awwala dzanbi qaswah. Awal dari dosa itu qaswah. Kekerasan hati. Hatinya jadi keras. Seperti apa keras itu? Malas beribadah, sulit dinasehati, hilangnya nikmat bersujud kepada Allah, malas membaca Quran, sulit berbuat baik, itu qaswah. Jadi dosa itu terkadang dibalas oleh Allah itu bukan langsung dengan siksa. Jadi misalnya teman-teman suatu waktu berbuat dosa, naudzubillah ya, itu misalnya mana saya tidak disiksa oleh Allah, misalnya tidak jatuh, tidak mendapatkan apa kerugian. Bisa jadi justru pertama siksaan yang paling terberat bagi seorang muslim itu adalah dicabutnya rasa kenikmatan beribadah kepada Allah. Belajar jadi malas itu dosa. Wa akhirahu, dan akhirnya wal iyadu billah, dan semoga Allah melindungi, syu'mun wa syaqwa, nasib buruk syu'mun itu, syaqwa kecelakaan, kebinasaan. Awal dosa itu dia menganggap remeh, tapi lama kelamaan akhirnya dia kehilangan nikmat ibadah. Karena kehilangan nikmat ibadah dia jadi malas beribadah. Karena malas beribadah dia berhenti beribadah. Karena berhenti beribadah semakin besar dosanya. Semakin besar dosanya, tidak sedikit orang yang akhirnya terjatuh kepada kekufuran kepada Allah. Itu bahayanya dosa. Wa iyyaka an tansa amra iblis. Hendaklah kamu jangan sampai lupa nih, tentang iblis dan Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu beliau ulama Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi dia hafal Quran, maksudnya hafal kitab suci. Bal'am bin Ba'ura itu, tapi karena dosa, kemudian ilmu yang banyak itu meskipun hafal Quran, Al-Quran itu kemudian yang kitab sucinya itu tidak menjadi cahaya bagi dirinya. Bahkan di akhirnya dia kufur kepada Allah. Ini di surat Al-A'raf ayat 175 ini catatannya. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Ayat ini kan berbicara tentang Bal'am bin Ba'ura. Ini ulama su. Ayat-ayat kitab suci dijadikan jualan untuk meraih kekayaan, jabatan. Ayat-ayat diotak-atik untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu. Jadi meskipun ulama tidak jadi jaminan itu akan dia istiqomah. Itu berawal dari mana? Dari dosa yang dibiarkan. Dosa kecil yang tidak segera ditobati. Kana mubtadi'u amrihi madzanban. Awal dari keduanya itu dosa. Iblis kan dia berdosa, coba bertobat kepada Allah. Mungkin diterima tobatnya, iblis tidak akan terhina sampai hari ini. Termasuk Bal'am bin Ba'ura. Wa akhiruhu kufran, dan akhirnya kekufuran. Fahalaka ma'al halikin abadal abidi. Akhirnya kedua-duanya binasa, sebinasa-binasanya selama-lamanya. Fa'alaika rahimakallah, dan hendaklah bagi dirimu, semoga Allah merahmati dirimu, bittaqayyuz wal juhdi. Taqayyuz itu bangun cepat itu. Wal juhdi bersungguh-sungguh. Sadar cepat langsung bangun. Kalau tobat itu langsung. Kalau satu waktu kita berbuat dosa, naudzubillah ya, caranya apa? Cepat sholat. Sholat apa? Sholat yang paling terdekat. Kalau yang paling terdekat sholat berjamaah, cepat berjamaah, istighfar di sana. Kalau yang paling terdekat sholat sunnah, duha, malam, witir, sholat malam witir di sana. Kalau tidak ada yang paling terdekat, sholat apa? Sholat mutlak. Boleh kita wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, kemudian istighfar di sana sebanyak 100 kali. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Asa an taqla'a min qalbika yarda hadzal israr. Ini semoga engkau bisa takla itu melepaskan min qalbika dari hatimu irqa hadzal israr. Irqa itu sebenarnya banyak artinya. Keringat, detak jantung, denyut. Maksudnya di sini ikatan israr terus menerus. Jika satu waktu berdosa, kalau tidak bertobat, bahayanya dosa itu kata Imam Ibnu Qayyim, seorang berbuat dosa, kalau dia tidak cepat bertobat, dia akan diberikan syahwat berdosa. Dosa itu 2 kali lebih nikmat syahwatnya. Naudzubillah, contoh ya. Misalnya seorang dia berzina, naudzubillah. 1 kali zina dia tidak bertobat, maka kemudian syahwatnya akan bertambah 2 kali lipat untuk melakukan zina kedua kalinya. Itu siksaan yang berat saya. Dia melakukan zina lagi kedua kalinya. Maka ketika dia melakukan zina kedua kalinya, dia akan diberikan syahwat 3 kali lebih kuat dibandingkan zina sebelumnya. Makanya orang yang berbuat dosa itu sangat memungkinkan untuk melakukan dosa lagi kalau tidak cepat bertobat kepada Allah. Jadi dosa lagi. Semakin banyak berdosa, semakin jauh untuk kembali lagi bertobat kepada Allah. Susah sekali kembalinya. Ini harus cepat bertobat kepada Allah. Wa tukhallisa raqbataka min hadzal auzar. Dan kamu melepaskan raqbataka. Raqbata itu maksudnya lutut ya. Ini min hadzal auzar, dari ini wizrun itu ancaman ini. Wala ta'man, dan jangan merasa aman. Qasawatal qalbi binadzunub, kerasnya hati karena dosa-dosa. Wa ta'ammal halaka, dan renungkanlah keadaanmu. Falaqad qala ba'dus shalihin, sebagian orang-orang salih dahulu itu mengatakan seperti ini. Inna sawadal qalbi minadzunub, hitamnya hati itu pasti dikarenakan dosa-dosa. Pokoknya Imam Ibnu Taimiyah pun gitu. Saya pernah baca biografinya beliau, kalau satu waktu belajar dibaca kitab dengar-dengarti. Itu kemudian maka Imam Ibnu Taimiyah akan beristighfar selama 1000 kali. Beliau kalau jadi baca kitab malas, dipahami gak paham. Itu biasa, pasti ada yang menghalangi itu dosa. Wa alamatu sawadil qalbi, dan tanda hitamnya hati itu alla tajida lil qulubi minadzunub mufzi'an. Kamu tidak mendapatkan bagi hati itu disebabkan dosa mufzi'an. Jadi cepat bergegas. Karena dosa jadi pasti malas bergegas untuk beribadah. Walalit ta'ati mauqian, untuk ketaatan mauqian tidak ada rasa gitu, hilang rasanya itu. Yang dulu itu sholat berjamaah itu enak, dinikmati, senang berzikir, beres sholat itu nikmat munajat berdoa, udah hilang rasanya, itu pasti karena dosa. Walalil mau'izati manja'an, dan untuk nasihat manjaan, maksudnya manjaan itu pengaruh. Dinasihati orang lain biasa aja. Berapa kali ikut pengajian, kajian, dinasihati biasa saja. Wala tastahqiranna minadz-dzunub, janganlah kamu menganggap remeh dosa-dosa. Fatahsaba nafsaka taiban, dan kamu menganggap dirimu telah bertobat kepada Allah. Nih. Wallahu a'lam bishawab. Ini berhubung sudah masuk waktu Isya ya. Nanti jam 8 kita rapat ya di kantor teman-teman semua. Insyaallah ini pembagian tugas nanti untuk agenda acara kita di bulan Ramadan. Kita lanjutkan lagi halaman 61. Ini nanti ada kisah Kahmas bin Al-Hasan yang bertobat karena satu dosa saja sampai 40 tahun. Itu kan hiji dosa. Kira-kira kita sudah berapa kali berbuat dosa? Satu dosa saja 40 tahun.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.